Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala beban persoalan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara, dan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini adalah dari Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Esra pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan saudara, saya percaya di dalam perjalanan hidup kita mengalami keberhasilan. Seperti apa yang kita rindukan, seperti apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa. Itu sebabnya melalui channel ini setiap hari saya menopang saudara di dalam doa, karena kita bersama rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Esra memimpin sekelompok orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan mereka, firman Allah menegaskan di ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa
tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang. Jadi mereka memulai perjalanan itu ada perencanaan, sehingga dikatakan tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Jadi mereka merencanakan perjalanan mereka, kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem. Dan firman Allah juga menegaskan bahwa dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Ditegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan ketibaan mereka di Yerusalem. Hal yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, adalah bahwa perjalanan Ezra dengan rombongan itu semuanya terjadi terlaksana tepat seperti yang mereka rencanakan. Keberangkatan tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan, dan tibanya juga tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan. Sekali lagi saudara, saya percaya dalam hidup kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Ezra bersama dengan rombongannya. Semuanya terjadi tepat seperti yang dirindukan. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan menyatakan, Tuhan mewujudkan, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi masalahnya yang sering kali terjadi dalam hidup ini, saudara, adalah bahwa apa yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Apa yang tidak kita rindukan, itu yang terjadi. Padahal Allah rindu mewujudkan, menyatakan, memberkati, menyatakan mujizat lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya saat ini, saudara, melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar apa yang membuat semua yang mereka rencanakan itu terwujud seperti rancangan dan rencana mereka, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam hidup kita juga kita mengalami apa yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan, itu yang diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi sebab atau alasan sehingga semua yang mereka rencanakan semua terjadi seperti yang mereka harapkan, saudara? Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, semuanya itu tepat seperti yang diharapkan. Kenapa? Oleh karena tangan Tuhan ikut campur tangan. Bahkan dikatakan ayat 6 juga demikian. Ezra itu berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Raja memberi segala yang dia inginkan, saudara, karena tangan Tuhan melindungi dia. Artinya tangan Tuhan ikut campur tangan, tangan Tuhan ikut bekerja. Saat ini, saudara, untuk kita mengalami seperti yang kita rindukan, untuk kita mengalami bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, maka kita membutuhkan tangan Tuhan yang ikut bekerja di sana. Itu sebabnya selalu kita berdoa, itu sebabnya selalu kita berseru. Setiap hari melalui channel ini, saudara, ditopang dalam doa. Kita bersama-sama bersepakat, kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena kita rindu Tuhan mewujudkan, saudara. Tetapi selain kita rindu Tuhan campur tangan mewujudkan apa yang kita rindukan, sehingga kita berdoa, bagaimana supaya Tuhan nyatakan campur tangannya? Kita lihat, saudara, dikatakan tadi bahwa oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Itu ayat yang ke-9 bagian terakhir. Lalu
ayat 10 dinyatakan apa yang menjadi sebab atau alasannya sehingga tangan Tuhan ikut bekerja. Dikatakan di sana, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi saudara, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut bekerja, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut campur tangan, karena Ezra ini orang yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, orang yang bertekad untuk belajar firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 6 tadi dikatakan ia adalah seorang yang ahli Taurat, ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Dia seorang yang ahli kitab Taurat, mahir dalam kitab Taurat, menguasai prinsip-prinsip firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia seorang anak Tuhan yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi alasan tangan Tuhan ikut bekerja dalam perjalanannya. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Belajarlah, pahamilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa di dalam channel Sahabat Doa ini selalu diawali dengan firman Tuhan saudara sebelum kita berdoa bersama? Karena saya memahami bahwa pemahaman anak-anak Tuhan terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan itu menjadi kunci Allah mengulurkan tangannya, Allah menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Karena kita sudah melihat apa sebab sehingga Ezra mengalami campur tangan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Karena dia seorang anak Tuhan, dia seorang pemimpin, dia seorang hamba Tuhan yang rindu dan haus akan firman Tuhan, yang rindu dan belajar firman Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Lalu alasan kedua atau sebab kedua, sekali lagi ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Yang menjadi kunci tangan Tuhan campur tangan dalam kehidupan, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Ezra ini saudara, selain dia rindu meneliti, memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dia juga melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Dia terapkan firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya tangan Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan Ezra. Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kalau kita rindu tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mewujudkan apa yang kita doakan, memberi jawaban terhadap apa yang menjadi seruan dan doa kita, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, selain dia meneliti Taurat Tuhan, lalu kemudian menjadi pelaku firman Tuhan, dikatakan juga serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra sadar kalau dia paham firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang dia pimpin tidak memahami firman Tuhan, maka campur tangan Tuhan tidak akan terjadi di tengah mereka. Apa yang mereka kerjakan tidak akan berhasil, perjalanan mereka tidak akan berhasil. Itu sebabnya Ezra ini juga mengajarkannya kepada umat-umat Tuhan, sehingga semua mereka punya pemahaman yang sama tentang prinsip firman Tuhan, dan semua mereka menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya perjalanan mereka berhasil. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, maka saudara harus konsisten merenungkan firman Tuhan, pahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara harus menerapkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup saudara dan ajarkan
prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu kepada keluarga saudara, kepada sekeliling saudara. Beritakan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi saya akan menopang saudara dalam doa. Mari terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup,
dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu buat studi mereka. Anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya. Jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.